Jadi Tuhan kasih hikmat sama dia. Dia datang sama papanya waktu lebaran. Sebab waktu lebaran tidak boleh bunuh orang. Jadi dia datang sama papanya, selamat, minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin, maaf saya tidak pergi, tidak minta izin. Maafkan. Besoknya sudah berangkat lagi. Tiap tahun asal lebaran. Dia doa terus asal lebaran. Tiap tahun asal lebaran, Abah, dia panggilnya Abah, Bapak, Abah, selamat minal aidin wal faizin. Satu kali lebaran, satu kali dia dipanggil karena ayah ibunya mau naik haji. Dan menurut kepercayaan mereka, naik haji itu menebus dosa. Siapa yang naik haji, dosanya diampuni. Tidak tahu dipimpin oleh Roh Kudus, dia bicara, Pak, mau nggak diampuni dosa gratis? Dikira papanya naik haji mau dibayarin. Tapi anak ini dia kenalkan Yesus. Pak, kalau melalui Yesus nggak bayar, Pak. Dia mati bagi kita, dia bagi dosa bapak, dosa ibu. Terlalu panjang saya saksi, saya pendekkan sekarang. Papanya terima Yesus sekarang. Sudah dibaptis, sudah jadi anak Tuhan. Mamanya terima Yesus. Yang paling besar kakaknya laki-laki terima Yesus juga. Kenapa? Karena satu orang buka mulut tentang nama Yesus. Kalau saudara buka mulut tentang nama Yesus, tidak ada satu penyakit bisa berdiri, tidak ada satu kekuatan bisa berdiri di atas nama Yesus itu. Dan kami satu pesawat pulang sampai Jakarta, saya tinggal di Jakarta untuk minggu pagi, tapi dia langsung ke Bandung. Ya, saya bilang salam sama Heni Purwonegoro, ya, karena Heni Purwonegoro ikut acara di Bandung. Salam sama dia. Ya, puji Tuhan. Kalau itu terjadi sama Lydia Nur Said, mujizat bisa terjadi buat saudara. Dan mujizat itu bukannya nanti. Ini di tengah-tengah kita ada tamu agung. 2 atau 3 orang berkumpul karena namaku, Yesus bilang, aku hadir di tengah-tengah ini. Jadi dia lihat hati saudara, dia tidak lihat baju kita, dia tidak lihat pakaian kita, dia tidak lihat sanggul kita, dia tidak lihat kulit kita, dia tidak lihat apa kita, dia tidak lihat. Ya, yang dia lihat hati kita. Dulu saya ada jemaat di Jakarta, ibu-ibu saudara, saya bingung ya, saya bingung. Minggu ini dia ada tai lalat di sini. Ya sudah, kira-kira minggu depannya ada tai lalatnya pindah ke sini. Minggu depannya lagi tai lalatnya pindah ke sini. Om, bagaimana ini? Saya bilang sama istri saya, kenapa ya itu tai lalatnya dia bisa pindah-pindah? Ada yang palsu sekarang. Tai lalat juga ada palsunya, saudara. Aduh, ampun. Kenapa dia nggak taruh di ujung hidung gitu ya? Lebih bagus. Mengapa engkau gelisah di dalamku? Berharaplah kepada Tuhan. Dia suruh, berharaplah kepada Tuhan. Hope thou in God. For I shall yet praise him. Aku akan tetap menyanyi dalam keadaan apapun juga. For the help, untuk pertolongan of his countenance. Dari wajahnya. Coba. Baru wajah Tuhan saja, belum kuasa Tuhan, sudah dapat pertolongan. Countenance itu wajah. Ku cari. Ketemu enggak? Bukan itu maksudnya wajahnya. Tapi wajah itu hadirat Tuhan. Of his countenance. Dan hadirat Tuhan itu ada di tengah-tengah kita sekarang. Hormati hadirat Tuhan itu, saudara. Saya bilang, aduh sama pendeta di Palembang. Ini di 3 tempat dia taruh foto. Besar-besar. Aduh. Kayak bintang film aja. Besar. Besar.
Jangan takut katanya. Kita nggak bayar karena yang punya itu tiang itu disewakan, itu jemaat kita. Yang punya itu foto dibesarkan sampai tajam begitu, jemaat kita. Yang semua itu jemaat kita. Dia ada 4 jemaat punya restoran. Jadi hari pertama saya makan di jemaat yang satu, di malamnya di jemaat yang kedua, besoknya di jemaat yang ketiga, dan sorenya di jemaat yang keempat. Senang sekali kalau punya jemaat punya restoran. Haleluya. Puji Tuhan. Di sini saya pikir-pikir siapa ya? Cuman satu saya punya jemaat yang ada restoran. Haleluya. Tapi biar satu, tetapi haleluya. Aku mau memuji Tuhan. Jadi memuji Tuhan itu luar biasa. Ya. Bagaimana Om? Saya mengatasi kegelisahan. Nomor 1. Jangan tinggalkan kebaktian. Ada seorang yang kaya raya di Amerika, disuruh membuat satu mesin yang akan dijual ke seluruh dunia, dan dia kumpulkan ahli-ahli semua bikin mesin itu, ya. Dan deadlocknya, batasnya hari Senin. Jadi ini hari Minggu ini dia bilang, kamu kerja, ajak pegawainya, yuk kita ke gereja, kita kebaktian. Wah, ini tidak ada waktu. Besok ini sudah siap ini semua. Oh, saya orang Kristen, saya anak Tuhan. Saya dapat pertolongan kalau saya ke gereja. Jadi dia ajak beberapa, ada beberapa mau ikut, ada beberapa tidak, dia kebaktian. Di dalam kebaktian dia bilang sama Tuhan, Tuhan, besok adalah waktu yang terakhir. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Tolonglah Tuhan. Lewat hari Senin, baru masuk kantor, pegawainya sudah bilang, sudah siap semua. Lihat itu Tuhan. Kalau dia didahulukan, kita didahulukan oleh Tuhan. Kalau dia dibelakangi, maka kita akan dibelakangi oleh Tuhan. Dahulukan Tuhan. Nomor 1 kan Tuhan. Nomor 1 kan Yesus. Kebaktian. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Dia berkata begini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, dibikin tuman. Tetapi marilah kita saling menasehati. Nah, tadi kita dengar kesaksian, ada kekuatan, ada sesuatu yang membangkitkan iman kita. Dan semakin giat melakukannya. Jadi jangan kendor, tambah maju. Ya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini yang pertama. Jangan tinggalkan kebaktian. Jangan tinggalkan kebaktian. Datanglah ke gereja. Datanglah di kebaktian. Datang di kebaktian. Nah, Natal kemarin malam saudara-saudara, itu 5.000 orang. GPDI se-Sumatera Selatan. Ya. Dan saya harus pakai topi itu, nggak tahu gimana tuh. Topi itu mancung pakai, terus ininya pakai kain kayak orang Palembang aja. Jadi saya khotbah, ini saya pegang betul-betul, jangan sampai merosot ini kainnya. Ya. Puji Tuhan. Untung tidak, ada Tuhan juga baik. Pasti tidak merosotlah. Ya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Coba ulangi kata semakin giat. Nah, coba sekarang perhatikan hati kita. Apa saya giat? Apa saya semakin giat? Apa saya giat di dalam Tuhan?
1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah, jangan, dan giatlah selalu. Giat lagi. Giatlah selalu. Giatlah selalu. Giatlah selalu. Dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu. Sebab kita tahu. Bahwa dalam persekutuan, dalam kegiatan kita dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Itu sebabnya obat pertama nomor 1, giat di dalam Tuhan. Giat di dalam Tuhan. Yang kedua, ketika saudara cemas, katakan hal-hal yang penuh iman. Apa? Ya, tadi malam saya tidur pagi sekali, jam 6, setengah 7 sudah tidur. Dari hotel tanya, Bapak kenapa nggak mau makan, kenapa nggak mau tidur? Jadi buah dikirim ke kamar. Karena saya tidur terlalu pagi, jadi sekitar jam 12 saya melotot, tidak tidur. Dan saya balik kanan, istri saya sebelah sana balik kanan juga, lagi balik kanan. Jadi saya berdoa untuk istri saya. Terima kasih Tuhan, sehatkan dia, baik-baikkanlah dia. Cintailah dia, sayangi dia Tuhan, bikin dia bahagia, bikin dia tenang, bikin dia berbahagia, bikin dia sehat dan kuat. Saya tidak tahu dia ngomong apa tentang saya tidak tahu. Mungkin dia tidak pernah ngomong, tapi saya ngomong, Tuhan berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan. Walaupun yang aku lihat cuma belakangnya, tapi berikanlah kesehatan, berikan kekuatan, berikan dia sukacita, berikan dia damai, berikan dia pikirannya tenang. Haleluya. Dua. Udah? Apa tadi? Ini yang saya mau saksikan, jangan ditiru ya. Tapi ini saya hanya ilustrasi saja. Ada suami menikah dengan seorang istri, istrinya bawel sekali. B-A-W-E-L, bawel. Kalau bawel memang wanita memang bawel, tapi ini bawel sekali. Jadi suaminya itu nggak tahan, si istri dimasukkan ke dalam sumur kosong. Sumur kosong pagi-pagi. Tutup di atas pakai papan, udah tinggalin dia. Dia ngomong, ngoceh-ngoceh, bodoh amat. Nonton TV apa. Tapi sekitar sore, saudara-saudara, ini suami tersentuh hatinya. Kasihan ya istri saya. Kan waktu menikah dalam susah dan senang. Dalam berkekurangan atau berkelimpahan. Bawel atau tidak bawel. Kita akan tetap bersama-sama. Jadi dia bilang, hei istriku, ya maafkan, aku mau angkat engkau sekarang. Siap ya istriku, ya aku akan angkat engkau. Yang keluar jin. Siapa kamu? Suaminya tanya. Saya jin penunggu ini penunggu sumur ini. Di sana ada istri saya enggak? Ya justru itu ada istri kamu. Saya nggak tahan bawel amat itu istri kamu. Jinnya pulang. Jadi bawel kalau diurapi oleh Roh Kudus perlu juga. Karena setan aja takut sama orang bawel yang penuh Roh Kudus. Ada haleluya. Nggak tahu itu tai lalat mau dipindahkan di mana kalau orang bawel. Sebab kita tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan. Coba lihat tangan saya.
Persekutuan dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Dia di dalam kita, kita di dalam dia. Bersekutu dengan Tuhan. Jerih payahmu. Jerih itu kelelahan batin. Payah itu kelelahan tubuh. Jerih payahmu. Tidak sia-sia. Apa saudara kira yang bersiul tadi sia-sia? Tidak. Apa saudara kira yang bersaksi tadi sia-sia? Tidak. Semua yang kita kerjakan untuk Tuhan Yesus tidak sia-sia. Cukup sekian khotbah. Mau apa panjang-panjang? Udah belum, Natalnya masih jauh dan Natal kelahirannya hebat. Natalnya udah dari tanggal 1. Ya hebat benar.